Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 17 Januari 2025, perayaan wajib Santo Antonius Abbas. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 4, ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 11. Saudara-saudara, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku. Karena kabar kesukaan itu diberitakan juga kepada kita, sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka, sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Hal ini dikatakan Allah, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan dalam suatu ayat kitab suci, pada hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 2, ayat 1 sampai dengan 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, beriman adalah syarat untuk masuk ke tempat peristirahatan Allah. Karena itu, kita harus berusaha masuk ke tempat itu, agar tak seorang pun jatuh hanya karena tidak taat dan tidak beriman. Dalam bacaan Injil, iman yang diimani oleh orang lumpuh dan para pengusung yang datang mencari Yesus membuat orang lumpuh itu sembuh. Lebih dari itu, dosanya pun diampuni. Datang kepada Yesus dengan iman
dan bukan sekadar mencari mukjizat, ternyata berdampak luar biasa. Yesus sendiri akan menganugerahkan kebaikan lahir dan batin. Iman orang lumpuh dan para pengusungnya membuktikan hal ini. Begitu juga dengan Santo Antonius Pertapa. Dia meninggalkan segalanya demi Yesus semata. Dia menjadi seseorang yang beriman lahir dan batin dan bisa menjadi teladan bagi orang yang datang mencari Yesus dengan iman. Bula Paus Fransiskus, Spes non confundit. Bunda Allah adalah saksi paling mulia harapan itu. Dalam diri Santa Perawan, kita melihat bahwa harapan bukanlah optimisme yang naif, melainkan anugerah rahmat di tengah kenyataan hidup. Seperti setiap ibu, setiap kali Maria memandang putranya, ia memikirkan masa depannya. Tentunya dia terus merenungkan dalam hatinya kata-kata yang diucapkan kepadanya di bait suci oleh Simeon yang sudah tua itu. Sesungguhnya, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Dari Lukas bab 2 ayat 34 sampai dengan 35. Di kaki salib, dia menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus, putranya yang tidak bersalah. Walaupun diliputi oleh kesedihan yang begitu mendalam, Maria tetap memperbarui fiat-Nya. Ia tidak pernah meninggalkan harapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan cara ini, Maria bekerja sama demi kita dalam menggenapi semua yang telah dinubuatkan putranya ketika mengumumkan bahwa dia harus mengalami penderitaan yang sangat besar dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dibunuh, dan bangkit kembali setelah 3 hari. Dari Markus bab 8 ayat 31. Dalam duka derita yang dipersembahkan dalam cinta, Maria menjadi bunda kita, bunda pengharapan. Bukan suatu kebetulan bahwa kesalehan populer terus menyebut perawan terberkati sebagai Stella Maris, sebuah gelar yang mengungkapkan harapan pasti bahwa di tengah badai kehidupan ini, Bunda Allah datang membantu kita, menopang kita, dan mendorong kita untuk bertahan dalam pengharapan dan kepercayaan. Dalam hal ini, saya ingin mencatat bahwa tempat suci Bunda Maria dari Guadalupe di Mexico City sedang bersiap untuk merayakan pada tahun 2031 5 abad penampakan Bunda Maria yang pertama. Melalui Juan Diego, Bunda Allah membawa pesan harapan revolusioner yang terus ia sampaikan kepada setiap peziarah dan umat beriman. Bukankah aku di sini yang adalah ibumu? Nikan Mopohua nomor 119. Pesan tersebut terus menyentuh hati di banyak tempat suci Maria di seluruh dunia, di mana tak terhitung banyaknya peziarah yang menyampaikan kepada Bunda Allah yang kudus atas kekhawatiran, kesedihan, dan harapan mereka. Selama tahun Yobel, semoga tempat suci ini menjadi tempat penyambutan yang sakral dan ruang istimewa bagi kelahiran kembali harapan. Saya mendorong semua peziarah ke Roma untuk meluangkan waktu berdoa di tempat ziarah Maria di kota tersebut untuk menghormati Bunda Maria dan memohon perlindungannya. Saya yakin bahwa setiap orang, terutama mereka yang menderita dan mereka yang paling membutuhkan, akan mengetahui kedekatan Maria, ibu yang paling penuh kasih sayang, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan yang bagi umat Allah yang kudus adalah sebuah tanda harapan dan penghiburan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memberi Santo Antonius Abbas anugerah untuk mengabdimu di padang gurun dengan cara hidup yang mengagumkan. Semoga karena doanya kami dapat menyangkal diri dan senantiasa mengasihi Engkau melebihi segala sesuatu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.